Israel dan AS mulai ketar-ketir, Iron Dome kewalahan hadapi rudal dan drone Hizbullah. Amerika Serikat, AS, merilis laporan soal kekhawatiran rudal pertahanan Iron Dome Israel tak sebanding dengan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon. 3 pejabat AS yang meminta identitas mereka dirahasiakan mengatakan kepada CNN, kekhawatiran yang sama juga menghinggapi pemerintah Israel. Ketegangan antara kelompok Hizbullah dan Israel di perbatasan terus meningkat sepekan terakhir ditandai dengan aksi saling serang. AS peringatkan Israel, perang lawan Hizbullah sama saja mengundang serangan Iran. Bahkan serangan yang dilancarkan Hizbullah ke Israel semakin membabi buta, melibatkan 1 skuadron drone serta ratusan roket. Ini sebagai pembalasan atas kematian komandan senior Hizbullah akibat serangan udara pasukan Zionis. Kami menilai setidaknya beberapa baterai Iron Dome akan kewalahan, kata seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemimpin Hizbullah ancam serang Galilea Israel, perang besar bisa terjadi. Sementara itu seorang pejabat Israel mengatakan, beban yang harus ditanggung Iron Dome semakin berat jika Hizbullah melancarkan serangan rudal berpresisi tinggi yang lebih sulit dicegat. Selama ini Hizbullah lebih sering menyerang menggunakan drone dan roket tak berpemandu. Hizbullah diperkirakan memiliki lebih dari 150.000 rudal dan roket, termasuk ribuan senjata berpemandu presisi, serangkaian drone. Beberapa di antara senjata itu sudah berteknologi canggih yang dipasok oleh Iran. Kelompok Hizbullah beberapa kali menggunakan senjata tersebut untuk menyerang wilayah Israel dalam beberapa bulan. Bukan hanya itu, Hizbullah telah menerbangkan drone-dronenya untuk melakukan misi pengintaian di wilayah Israel tanpa ada gangguan. Video drone mata-mata berdurasi lebih dari 9 menit dirilis Hizbullah pada Selasa lalu. Isi rekaman menunjukkan jaringan pertahanan udara Israel mencakup beberapa fasilitas militer sensitif dan pusat perekonomian. Rekaman juga menunjukkan kompleks industri militer Rafael, fasilitas pertahanan udara dan pelabuhan Haifa. Bahkan drone mata-mata Hizbullah juga merekam pesawat militer Israel saat kembali ke pangkalannya di lokasi yang dirahasiakan jauh dari perbatasan Lebanon maupun Gaza. Video lain yang dirilis awal bulan ini menunjukkan, Hizbullah menghancurkan peluncur Iron Dome di Israel Utara menggunakan drone. Dengan senjata dan kemampuan intelijen yang dimiliki, Hizbullah optimis mampu menghadapi perang besar-besaran melawan Israel. Hal itu disampaikan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi pada Rabu 19 Juni, dalam rangka mengenang komandan militer yang tewas akibat serangan udara Israel pekan lalu. Nasrallah menolak mengungkap senjata apa yang menjadi andalan untuk melawan Israel, namun potensi perang tampaknya semakin nyata. Kami sekarang punya senjata baru. Tapi saya tidak akan mengatakan senjata apa itu. Ketika keputusan sudah diambil, mereka akan terlihat di garis depan, ujarnya, seperti dimuat Associated Press. Nasrallah dalam pidatonya juga menyoroti kemampuan Hizbullah menyusupkan drone pemantau ke wilayah sensitif Israel. Dia merujuk pada sebuah video berdurasi hampir 10 menit yang diduga direkam oleh drone pengintai Hizbullah yang menunjukkan bagian dari Haifa, sebuah kota pelabuhan di perbatasan Israel-Lebanon.
Nasrallah mengatakan perang akan memiliki implikasi regional dan Hizbullah akan menyerang negara lain di kawasan yang mendukung Israel, termasuk Siprus, yang menjadi tuan rumah bagi pasukan Israel untuk melakukan latihan. Satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel adalah gencatan senjata di jalur Gaza. Sejak Perang Gaza meletus Oktober tahun lalu, Hizbullah telah menggunakan drone berbahan peledak buatan lokal untuk pertama kalinya serta rudal permukaan ke udara untuk melawan jet Israel. Nasrallah mengatakan pada tahun 2021, Hizbullah memiliki 100.000 pejuang tetapi sekarang dia mengklaim jumlahnya jauh lebih tinggi, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dia mendapat tawaran dari negara-negara sekutu dan milisi di wilayah tersebut untuk dapat menambah puluhan ribu anggota milisinya, tetapi Nasrallah menolak. Serangan Hizbullah meningkat setelah Israel memperluas okupasi ke kota Rafah di Gaza Selatan dan meningkat lebih lanjut minggu lalu setelah serangan Israel menewaskan Komandan Tinggi Hizbullah Taleb Sami Abdullah, militan paling senior yang tewas sejauh ini. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz mengatakan pihaknya akan mengambil langkah lanjutan untuk merespon tindakan militer Hizbullah yang dinilai membahayakan. Katz bahkan menyebut, potensi perang besar-besaran antara Hizbullah dan Israel mungkin tidak terelakkan. Kita semakin dekat dengan keputusan untuk mengubah aturan main melawan Hizbullah dan Lebanon. Dalam perang habis-habisan, Hizbullah akan dihancurkan, dan Lebanon terpukul habis-habisan, cuitnya di platform X pada Selasa 18 Juni. Selama 9 bulan terakhir, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 400 orang di Lebanon, sebagian besar dari mereka adalah tentara Hizbullah. Tetapi 80 diantaranya merupakan warga sipil dan non-kombatan. Di Israel Utara, 16 tentara dan 11 warga sipil tewas akibat serangan yang dilancarkan dari Lebanon.